Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia atau ADI, Mohamed Ali Berawi angkat suara terkait viralnya tagar "Jangan jadi dosen" di media sosial X karena fakta yang mengungkap nasib para dosen di Indonesia yang dianggap masih kurang diperhatikan. Mohamed Ali mengatakan salah satu tujuan besar ADI ialah mengembangkan profesi dan dalam melaksanakan tugas dan peran strateginya di perguruan tinggi. ADI dengan sumber daya yang dimilikinya akan terus mendorong dan meningkatkan profesionalitas para dosen Indonesia sehingga mampu mentransformasikan ilmu dan kemampuan yang dimiliki kepada para mahasiswanya dan mampu berkompetisi dengan dosen-dosen dari luar negeri. Merespon hal tersebut di atas, maka ADI mengajukan beberapa rekomendasi dalam peningkatan kapasitas dan kesejahteraan dosen. Upaya meningkatkan kesejahteraan dosen melalui peningkatan produktivitas menjadi fokus utama dalam strategi pembangunan pendidikan tinggi. Hal tersebut disampaikan Ali saat konferensi pers merespons tagar "Jangan jadi dosen" di X yang berlangsung di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Depok pada Jumat 23 Februari 2024. Bagaimana penjaminan hak-hak dosen itu benar-benar bisa dipenuhi oleh tiap universitas, baik negeri maupun swasta. Kalau negeri kan udah jelas, kayak tadi kalau PNS sudah jelas gaji pokok berapa, tunjangan berapa. Nah, most likely ini happen nanti dengan teman-teman di perguruan tinggi swasta. Nah, perguruan tinggi swasta ini sangat erat dengan kemampuan masing-masing perguruan tinggi. Misalnya dengan jumlah mahasiswa mereka sebagai salah satu pemasukan dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian saya menyarankan pemerintah termasuk dari sini kementerian-kementerian yang terkait nantinya ini bisa melakukan monef good governance. Jadi instead of nanti bicara bicara evaluasinya terhadap kurikulum, which is penting juga, ini penting nih. Tapi sekarang kita lihat bahwa ada hal penting lainnya yang selama ini belum tercover dengan baik. Nah, inilah yang pemenuhan jaminan hak-hak tenaga pengajar menjadi sangat penting. Nah, bagaimana kemudian meningkatkan insentif, meningkatkan kesejahteraan duitnya di bawah UMR? Maka kita ngusulin peningkatan alokasi untuk insentif kinerja. Maka dosen itu harus produktif. Kalau dia produktif, beri insentif. Angka penelitian, dana penelitian dikuatkan. Penelitian yang kompetitif jalan terus, penelitian afirmatif harus ditingkatkan. Kenapa? Makanya saya ambil contoh tadi, kalau Indonesia baru masuk OECD. Nah, negara-negara OECD 38 negara ini rata-rata spending budget untuk risetnya, R&D-nya itu di 2,4%. Beberapa negara yang maju malah lebih dari 4% R&D-nya, spend budgetnya. Nah, Indonesia posisi masih 1%. Kita punya budget pendidikan 20%. Ini kan masalah bagaimana kebijakan itu adaptif dan responsif. Kenapa sekarang dosen jadi sangat penting? Karena bagi kita untuk mencetak SDM unggul ini kan tempatnya kampus. Universitas kalau di level pendidikan tinggi. Nah, yang menjalankan itu dosen. Jadi kalau dosennya juga pertama harus berkualitas, harus berkompeten. Ini juga disupport pemerintah. Kemudian mereka punya kesejahteraan ditingkatkan.